Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, sungguh kami sangat bersyukur berterima kasih kepadamu Bapa untuk segala kasih dan kebaikan kemurahan Tuhan yang masih Tuhan berikan dan curahkan kepada kami sampai dengan pagi hari ini. Kami boleh tidur dengan tenang, bangun dengan selamat pada pagi hari ini tanpa kekurangan suatu apapun. Sebelum kami memulai aktivitas kami, izinkan kami untuk terlebih dahulu bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan isi hati-Mu, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja atau kelima untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab 1 Korintus pasal yang keempat ayat yang keempat. Demikian kesaksian firman Tuhan. Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Jangan saling menghakimi. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, mengkritik hamba Tuhan, mungkin ada sebagian orang yang pernah. Namun jangan sampai menghakimi, merasa bahwa diri lebih benar dari hamba Tuhan tersebut. Atau kalau kita berbicara tentang menghakimi, dalam Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan bahwa menghakimi adalah merasa dirinya lebih benar, mengadili atau berlaku sebagai hakim. Kalau dia sebagai hakim, dia merasa apa yang disampaikan itu benar dan tepat. Sementara apa yang disampaikan itu belum tentu benar. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, nats renungan harian pada hari ini merupakan bagian dari apologetika, pembelaan Rasul Paulus kepada jemaat Korintus yang meragukan kerasulannya. Tentu saja ini sangat menyakitkan bagi Paulus. Kenapa? Dia sebagai hamba Tuhan, sebagaimana di awal nats pasal keempat ini, bagaimana dia mengatakan bahwa dia adalah hamba Tuhan yang dipilih, yang ditentukan oleh Allah. Bahkan dia bertanggung jawab penuh kepada Allah, bukan kepada manusia. Tetapi ada sebagian orang-orang jemaat Korintus yang meragukan kerasulannya, bahkan mencoba untuk membanding-bandingkan bahwa dia kurang berhikmat, kata-katanya, bahasanya biasa-biasa saja, dia kalah dari Apolos. Ada pembanding-pembanding yang membuat seolah-olah pengkotak-kotakan, sebagaimana di pasal dari awal dari kitab 1 Korintus ini, bahwa memang telah terpecah-pecah. Ada pengkotak-kotakan, ada orang-orang yang berkelompok yang merasa dirinya lebih benar, kelompok Petrus, kelompok Apolos, kelompok Paulus, sehingga dalam pasal keempat ini Paulus perlu menjawab, bahkan membela bahwa bukan dia atau apa yang dia tidak sadari yang membuat dia dibenarkan, tetapi dia berserah kepada Tuhan yang memang adalah hakim yang adil. Tidak ada gunanya untuk merasa dirinya benar padahal dia salah. Tetapi apa yang disampaikan Paulus dalam nats ini, bagaimana dia berkata, dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Dia menyerahkan penghakiman itu sepenuhnya kepada Tuhan. Kalaupun memang benar dia diragukan sebagai rasul, tapi dia percaya Tuhan sendiri yang memilih dia ketika dia dalam pengejaran orang-orang Kristen pada saat menuju ke Damsyik. Tuhan yang memanggil dan menentukan dia. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, kita boleh belajar hari ini bagaimana untuk menahan diri menghakimi orang lain. Saya pun pernah menghakimi orang lain, mungkin ibu bapak saudara juga pernah menghakimi orang lain. Maka hari ini kita ditegur, diingatkan untuk tidak mudah menghakimi orang lain. Versa Besaris, seorang penulis, berkata, ada manusia yang senang menghakimi tanpa pernah mau mengerti sudut pandang orang lain.
lihat, ketahui dulu sudut pandangnya, baru kita dapat mengerti. Ibarat seorang ibu yang meminta anaknya yang sedang memegang 2 buah apel, lalu ibunya berkata, "Nak, minta 1." Lalu si anak langsung menggigit kedua apel tersebut. Wajah si ibunya langsung mengkerut, "Kok anakku pelit seperti ini?" Ternyata si anak memberikan salah satunya kepada, "Kenapa udah dimakan baru diberikan kepada mama? Ini yang manis mah, ini untuk mama." Tadinya si ibu sudah menghakimi, padahal ada yang terbaik yang diberikan oleh anaknya. Bersabarlah untuk menghakimi, karena kita semua orang berdosa, kata William Shakespeare. Mari belajar menahan, menghakimi orang lain atas apa yang kita lihat, dengar, dan rasakan. Serahkan saja kepada Tuhan, karena Dia hakim yang adil. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak untuk firman Tuhan yang telah menegur kami hari ini, untuk belajar menahan diri kami atas menghakimi orang lain. Ajari kami, mampukan kami untuk menjadi pribadi yang boleh melihat dari berbagai sudut pandang dan menahan diri kami untuk menghakimi orang lain. Terpuji nama Tuhan, kami mulai hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.